Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai, tadi dijelaskan tentang istidraj. Pertanyaan saya adalah tentang suatu kegagalan dunia atau ya apapun itulah. Apakah itu tanda cinta dari Allah? Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu kegagalan dunia itu tanda cinta dari Allah atau hukuman dari Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana mengkawal suatu perbuatan baik agar kita tetap bisa fana? Maksud saya begini, ketika hati ini ingin misalnya bersedekah, tetapi muncul kebanggaan, oh saya sudah beramal. Betapa bahayanya rasa ini apabila ditemukan dengan pengajaran dari kiai. Jadi bagaimana cara mengkawalnya supaya kita tetap fana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kegagalan dari satu tujuan yang tujuan itu bersifatkan dengan kesuksesan dunia itu selamanya bentuk kasih sayang Allah? Dan ataukah kegagalan itu bentuk azabnya Allah? Jawabannya itu melihat hatinya di mana. Ini kalimat ini diberikan pada ahli hijab atau ahli suhud. Kalau kalimat ini diberikan pada ahli hijab, jawabannya adalah kegagalan itu merupakan satu peringatan. Peringatan. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Peringatan. Mengapa harus muncul peringatan? Karena asalnya kita melanggar. Kok gak melanggar, gak mungkin peringatkan. Kalau dia sadar nanti ini peringatan, inilah faktor pertama yang nanti akan menjadi calon ahli suhud. Kalau nggak sadar, akhirnya banyak kesimpulan di kacamata umum, oh iku dosamu. Gara-gara dosamu awak kamu disiksa Allah. Wis untung disiksa ning dunya, disiksa ning dunya. Lah ngono lah. Seperti sakit, awak enggak sehat. Iku ngelogrokno dosa. Lah ngoten nggih. Lah nek sakit tambah muring-muring. Ora enek ikhlas belas. Sakit enggak tambah ngamuk-ngamuk. Mencela, aku kurang ya apa, dokter kesana kemari, sampai tidak hanya dokter di negaraku, keluar negaraku, sik pancet masih tetap penyakitku nggak bisa ditemukan. Diterawang dengan alat yang canggih-canggih, nggak ada, tapi aku terasa nggak enak, wah ini santet. Akhirnya larinya gitu toh. Pak nyun sewu, manusia dalam hal penelitian penyakit mulai sampai detik ini alat itu terbatas, Pak. Terbatas. Ada satu penyakit yang menurut di zaman sekarang yang tidak bisa dideteksi atau didiagnosa, nggak bisa. Karena kita ilmu manusia itu terbatas. Semakin canggih namanya alat, maka Gusti Allah akan menurunkan penyakit yang
canggih lagi. Langit sama ini apa? Itulah perkembangan ilmu akhirnya. Peringatan, sebagai peringatan supaya sadar bahwasanya selama ini hati kita berlaku dolim yang kita tidak sadar. Itu bagi ahli hijab. Terus bagi ahli zuhud rahmat, malah rahmat. Gak ketemu iki Pak nek jenengan masukkan di dalam golongan umum iki rahmat iku pertolongan Allah. Gak ketemu. Kalau dihadapkan kepada ahli hijab gak ketemu. Nyonone wane. Justru pertolongan itu duniamu sukses. Sembarang digampangkan. Lah ngoten nggih? Digampangkan. Iki kesimpulannya ahli hijab. Loh, letaknya di mana itu rahmat? Ngeten Pak. Setiap tujuan itu sudah menjadi sunatullah, diiringi oleh Allah yang namanya penghalang. Penghalang. Ini bagi umum dikatakan penghalang. Andai kata penghalang itu diambil oleh Allah, maka inilah yang dikatakan rahmat. Nyun sewu. Di dalam Al-Quran Allah katakan khusus bagi orang-orang ahli hijab, ahli yang hati tertutup. Ana i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dikatakan fitnah, penghalang Anda. Ujian yang jadi penghalang. Lah sekarang kok ikut diringkes oleh Allah. Mana penghalangan Anda untuk wajahidu fi sabilihi. Ruhaniyah kita tiap saat dan waktu itu berjalan menuju dan bertemu Allah. Lah penghalangnya diambil Allah. Itu berarti rahmat. Oleh sebab itu panjenengan yang sudah memegang taline Allah kok ngurusi bisnis terus bisnisnya gak ketemu-ketemu, bahkan dihilangkan apa yang ada, matur suwuno. Tapi jangan kau masukkan akal, mesti tabrakan, masukkan dalam hati. Kalau kau masukkan dalam hati, maka itu bentuk rahmat Allah menyelamatkan Anda yang asalnya itu akan menjadikan dirimu lalai pada Allah, akhirnya tidak lalai. Ini gak bisa Pak, jenengan masukkan dalam dunia akliyah, akal, gak bisa. Ini harus sampean masukkan di dunia qalbiyah, hati, baru bisa ketemu. Sebab Allah sampun mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan apa yang berkenaan dengan dunia ini sifatnya maghrur, menipumu. Mengapa dikatakan menipu? Jikalau kau tahu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia enggak mungkin Anda akan paham kalau ini menipu, manakala selama Anda tidak melihat kehidupan akhirat. Orang yang mengatakan ad-dunya mata'ul ghurur, dunia adalah menipu, itu hanya orang yang hatinya sudah tidak terhijabi terhadap alam akhirat baru. Yang kedua, bagaimana kita mengawal setiap tujuan itu selalu fana, bagaimana? Iki saya tak bilang secara teori loh ya. Engko prakteke iku terserah Anda.
Gini, orang yang hatinya belum bisa mengatakan selain Allah itu fana, itu karena orang itu hatinya tidak terbiasa memandang yang bako, yang kekal. Saya ulang, orang yang tidak bisa memandang bahwasanya dunia itu fana, itu dikarenakan orang itu hatinya tidak memandang, tidak terbiasa memandang yang kekal. Lah terus bagaimana cara untuk kita membiasakan diri memandang yang kekal? Sampai kapan saya pernah bilang, kui nek kepingin nggak bisa lali atimu nang Allah, setiap detik dikira sir dengan sirul asror sampai 40 hari 40 malam. Kena Anda itu tinggalkan urusan-urusan makhluk dunia sak fisike, kena tidak. Tapi saran saya, jangan cari jalan yang terberat buat Anda. Carilah yang termudah. Cari wong Jawa, kalem-kalem sing penting kelakon. Itu terhadap siapa? Ya melihat kondisi, kondisional. Nah kondisi Anda, kondisi kita itu dituntut secara ekonomi, keluarga, anak. Dituntut secara lembaga, kantor. Jangan kau tinggalkan, tetap itu lakukan. Nah terus dikira wow ya apa? Ya udah, dikir aja, saoleh-oleh. Buat Anda yang kondisi yang seperti ini, lakukan seperti ini. Tapi kan ada Pak, ada kondisi orang itu pengangguran. Wis pokoknya gak punya status belas lo gitu loh ya. Tapi saya kasih tahu, tak kasih cara. Punya anak, punya istri atau suami, gimana? Wis gini aja. Kau Anda boleh meninggalkan anak dan istrimu atau suamimu selama 40 hari tidak komunikasi. Cukup di rumah saja, di kamar sendiri atau enggak punya kamar, ya situ di belakang itu wis nggawe bolongan apa, arepe nggawe gudaan ya duwite akeh, wis jeglong ngono ae mlebu kaya terenggiling. Iya. Tapi anak istrimu yang kau tinggalkan selama segitu, udah kasih uang belanja dan apa. Katakanlah 1 bulan biasanya 5 juta, kasih 10 juta. Udah, istriku, anakku, jangan cari aku, ini untuk biaya 40 hari. Tes. Bapak nanti makan apa? Mosok kalah mbek gayas, Pak. Tahu gayas? Ya iya. Anu njero lemah ya mangan nih, gitu. Ya wis serahno nang Allah kabeh. Udah. Itu berarti Anda bijaksana. Anda bijaksana. Arif. Artinya tidak ada yang perlu korbankan. Beda loh Pak. Wis gak omong gak apa. Mlebu kamar dikancing tekan jero, ya mesti dok-dok. 1 hari gak keluar, 2 hari, ya mesti nyeluk Pak RT. Jangan-jangan kendat. Bunuh di, kan khawatir jenenge istri gitu atau keluarga, ada apa gak pamit gini-gini. Pamit lah Pak, ngomong bijaksana. Kadang-kadang gak gitu, moro ditinggal minggat, gak ada kabar 1 bulan. Ya ojo salah nek istri nikah maneh. Ngurus surat cerai. Ampun disalahne. Wong
Dicari-cari nggak ada, kabar nggak ada. Makanya bijaksana, bilang sama istri, Dek, kalau memang nggak punya uang gimana caranya? Wis nang mertua. Diserah nih Pak nang mertua, itu alternatif terakhir lah ngono. Nek umpama nggak mau, nggak apa-apa wis dekein pondok kene. Lah wis enak sih. Wis enak pol. Iya. Heeh. Mbuh ning kono mangan apa ya wis manut ae ngoten. Mungkin itu Pak ya cara untuk mengawal setiap kehendak itu biar fana. Terlebih dulu harus melakukan terbiasanya hati untuk selalu berzikir. Sebab gak mudah Pak, langsung bisa fana. Kita dalam berbagai macam kehendak itu gak bisa. Kalau kita tidak terbiasa. Itu tadi rumusnya. Ukurannya itu kita terbiasa enggak melihat yang bakok. Kalau terbiasa, saya yakin enggak. Tanpa ada kode dalam hati sampean, sekaligus saat itu juga langsung klik 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 gitu. Ya, ibaratnya magnet lah Pak di situ. Kalau magnet itu didekatkan, secara otomatis nempel sendiri. Kalau jauh bagaimana bisa nempel? Enggak bisa. Cukup? Yeah. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.